yang mungkin tidak tersedia ya, kayak misalnya troponin T, misalnya di daerah-daerah belum ada mungkin ya. Nah disitulah kita mulai bermain dengan keilmuan kita. Jadi ada lagi beberapa marker lainnya yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah waktu paruh ya, waktu paruh dari masing-masing kenaikan dan penurunan dari marker tersebut ya. Seperti CKMB, misalnya ada CKNAK ya, ada troponin ya, ada juga AST dan lain-lain. Jadi saya harapkan nanti diperkuat di situ ya. Jadi bukan berarti kalau ada troponin T kita tidak bisa bekerja ya. Dan juga banyak yang lain juga, ada EKG dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin saya seperti itu dok, silakan dok. Baik, terima kasih ya. Saya bisa sampaikan dulu secara umum ya. Bisa di-share skenario-nya? Jadi sebetulnya skenario ini kan adalah redaksi dari skill lab yang sudah kita lakukan, skill lab pertama dan kedua ya. Skill lab pertama dan kedua berupa satu anamnesis, kemudian yang kedua physical diagnostik ya, physical finding. Nah kalau dilihat di sini sebetulnya ini laki-laki ya, laki-laki 50 tahun dengan nyeri dada yang menjalar ke lengan bahu kiri sejak 7 hari sebelum datang ke ruang gawat darurat yang tidak berkurang dengan istirahat ya, yang memburuk ya saat dia bekerja dan di durasinya sekitar 20 menit dirasakan ya. Itu baru pertama kali ya, sekali dan hanya sekali dirasakan ya. Nah, VAS score ini, visual analog score ini digunakan sebetulnya memang secara general untuk menilai gradasi nyeri ya. Tapi VAS score ini sebetulnya tidak melulu hanya bicara mengenai angka. Ada juga sifatnya, jadi dia harus dijelaskan lagi sifatnya bagaimana, kemudian frekuensinya, apakah dia lokasinya ya tadi ya. Jadi sebetulnya dia secara general sudah mencakup ya. Kalau kita bilang angina pectoris maka lokasinya di mana, penjalaran, kemudian frekuensi, durasi dan intensitas itu ya, itu di situ dijelaskan sama ya, visual analog score itu. Dengan diaphoresis ya. Lalu ada dizziness dan palpitasi. Pada saat dia masih merasakan rasa tidak nyaman di dadanya ya. Pada saat sudah berada di ruang emergensi ya. Walaupun kita tidak tahu, tidak ada data mengenai evaluasi VAS ini apakah sudah diberikan terapi atau belum ya. Tidak ada keluhan batuk ya, kemudian tidak ada sesak napas ya, tidak ada sinkopi, tidak ada demam atau diare ya. Nah ada riwayat hipertensi sekitar 10 tahun, kemudian berhenti merokok sejak 2 tahun yang lalu ya. Nah ini sebetulnya juga tidak terlalu jelas apakah HIHED ini bicara mengenai keduanya, hipertensi dan smoking. Jadi misalnya 10 tahun itu, sejak 10 tahun yang lalu itu, apakah itu hanya mengenai hipertensi atau kebiasaan merokoknya? Karena merokok ini disebutkan berhentinya, tidak disebutkan kapan mulainya, ya, atau lama rentangnya. Dan tidak ada riwayat mengenai diabetes, hiperkolesterolemi, kemudian riwayat keluarga yang mengalami serangan jantung. Tetapi yang harus kita cermati di sini adalah bahwa yang bersangkutan ini tidak mendapatkan pengobatan yang baik. Regular treatment. He never had a regular treatment.
Dan dikatakan bahwa pengobatan dengan obat-obat antihipertensi itu yang terakhir dikonsumsi sekitar 1 tahun yang lalu. Artinya ini boleh dibilang kalau lihat sebentar physical exam ada BP-nya 177 ya, 89, heart rate 89, rate pernapasan 20, saturasi masih baik 36,3. Nah ini ya secara redaksional tidak lazim juga kita sebutkan body age itu ya, hanya ditulis age biasanya ya, dan tidak disingkat seperti ini. Tapi kalau untuk body weight ya ada disingkat ya. Nah kemudian saya ini ya kritisi saja pada konjungtiva itu sebetulnya juga tidak disebutkan sebagai anemik konjungtiva, tapi failure ya harusnya disebutkan seperti begitu. Ini mengenai skenario artinya ya. Kemudian sklera yang tidak icteric, nilai GPT yang masih dianggap normal, tidak ada pembesaran penyedimpa, kemudian regular normal splitting dari S1, S2, left cardiac border, murmur galop tidak ada ya. Oke, terus. Iya. Pada pulmo normal, abdomen normal, ekstremitas. Nah ini akralnya masih hangat, walaupun dia diaporesis, ini harus dipertanyakan juga sebetulnya ya. Lalu data tambahan, nah ini ya. Ini EKG ini kan disebutkan tadi sebagai apa ya? Irama sinus ya. Kemudian apa ini? Apakah ada perubahan segmen ST? Tidak disebutkan ada perubahan segmen ST, tapi ada gambaran blok AV derajat 1 ya, dengan interval PR sekitar 0,22 sampai 0,24. Bentuk gelombang P ini sendiri sebetulnya ada beberapa. Pada lead 2 itu, kita lihat itu adalah gambaran notch di atas gelombang P ya. Jadi ada takinya pada saat dia naik, kemudian dia ada notch lalu turun yang menggambarkan sebetulnya kriteria P mitral ya, mitral P wave, yang mengindikasikan adanya suatu enlargement dari atrium kiri. Ya. Nah, sementara di beberapa tempat kalau kita lihat P-nya itu tidak ada masalah. Jadi ini memang ada left atrial enlargement ya, mungkin yang harus kita tambahkan. Aksisnya masih normal. Kemudian apa? Kita lihat di sini tadi disebutkan kriteria Sokolov-Lyon ya. Saya kira memang untuk itu tadi untuk LVH ya. Tadi kelompok yang kedua presentasi itu menyebutkan itu untuk AP block. Saya dengar tadi. Barangkali itu kita koreksi itu untuk LVH ya, LV strain. Okay. Kemudian HB dan normal. Ada peningkatan sel darah putih 12.000 per milimeter kubik ya. Trombosit normal ya, troponin T 75, ureum dan kreatinin normal, IGFR masih normal ya, natrium normal, kalium 3,3, hipokalemik, CRP 4, rapid antigen COVID-19 negatif, di dimer 220, fibrinogen normal ya. Nah, gambaran radiologinya tadi boleh di-share? Ya, tadi disebutkan apa? Kardiomegali ya, di mana pinggang jantungnya menghilang, kardiakuis ya. Kemudian kita lihat ada pembesaran dari right ventricle ini sebetulnya pulmonary segmennya tidak menonjol. Kemudian parunya dia sebutkan ya masih dalam batas normal mungkin ya. Ya. Nah, pada ekokardiografi
disebutkan di sini ejeksi fraksi masih dalam batas normal, tapi ada kurang gerak ya, hipokinetik di segmen anteroseptal. Ya, ada regurgitasi mitral yang ringan, sementara yang lain masih dalam batas normal ya. Kira itu data lain nggak ada ya. Jadi tadi disimpulkan bahwa ini adalah acute coronary syndrome jenis non-STEMI ya. Nah, kriteria-kriteria ini sebetulnya yang harus Anda pahami. Acute coronary syndrome itu kita tahu spektrumnya ada 3, STEMI, non-STEMI, dan unstable angina pectoris ya. Nah, kriteria itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, seingat saya perbandingannya. Jadi di sini yang penting adalah secara klinis tidak ada pemeriksaan enzim tanpa ada chest pain. Jadi kalau dianggap misalnya dalam kriteria 2 dari 3 kriteria itu mengindikasikan adanya suatu sindroma koroner akut, satu yang harus ada adalah chest pain, angina pectoris yang spesifik ya. Jadi tidak pernah ada misalnya kita periksa enzim saja atau tiba-tiba ada kita periksa EKG saja tanpa ada indikasi chest pain. Nah, chest pain ini sebetulnya yang harus kita pahami. Apakah chest pain ini bentuknya seperti memang nyeri yang jelas, ataukah varian-varian lain misalnya seperti rasa tercekik, rasa rahang terkunci, rasa nyeri di epigastrik, atau hanya rasa seperti squeezing yang tertindih oleh benda tumpul dan sebagainya. Yang penting adalah bahwa ini nyeri visceral ya. Nyeri visceral itu agak sulit dideskripsikan atau unpointed, ya. Tidak bisa ditunjukkan di mana jelasnya sebetulnya ya. Hanya biasanya kita bilang oh di sekitar sini. Itu nyeri visceral itu kan. Lain halnya dengan nyeri somatik, jelas sekali. Bagian ini nyeri. Tapi kalau visceral dia agak bervariasi. Nah, jadi di dalam bahasa keluhan pasien bisa banyak sekali, mulai dari nyeri dada, rasa tercekik, rasa tertindih, rasa terhimpit, sesak napas, tidak lega, epigastric pain, ya yang lain-lain ya. Ini barangkali yang perlu kita pahami dalam hal anamnesis ya. Kemudian dalam hal pemeriksaan fisik yang kita dapatkan tadi bahwa dia diaforesis ya, kemudian ada tekanan darah yang tinggi, secara fisik untuk kor dan pulmonya tidak ada masalah tuh ya. Nah ini juga yang barangkali harus dipahami bahwa pada tahapan tertentu di awal kita tidak akan mendapatkan gambaran misalnya ronsi, gambaran murmur dan seterusnya, bisa saja begitu variannya banyak ya. Nah, yang bisa kita temukan di sini adalah chest pain yang spesifik dengan tanpa adanya perubahan gambaran EKG ya, misalnya yang spesifik mengarah ke STEMI atau ke STEMI ya. Kemudian bantuannya adalah peningkatan enzim ya, troponin. Nah, jadi kriterianya terpenuhi. Chest pain tidak ada perubahan, ya. Kemudian ada peningkatan enzim. Nah, kita masukkan dia di non-STEMI. Tapi kalau dia chest pain, kemudian ada perubahan, yang penting chest pain spesifik ada perubahan. Nah, seperti yang disampaikan Dr. Ferdi tadi, kalau kita cuma punya EKG, tidak ada sarana penunjang untuk cardiac biomarker, ya kita bertahan pada 2 ini. Itu yang harus kita pertajam dan kita latih ya. Artinya dengan anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang baik, penunjang EKG, ya, wah EKG-nya tidak ada perubahan, tapi nyerinya memang ini nyeri kardiak ya, kemungkinan SKA. Jadi apa yang kita lakukan? Istirahat, observasi. Kalau memang ada indikasi untuk pemberian nitrat, kita lihat
apakah nitrat mengurangi keluhan? Kalau nitrat mengurangi keluhan, kemungkinan besar memang ada proses oklusi. Ya, tidak berarti bahwa nitrat tidak respon, bukan ada oklusi. Kemudian lakukan serial EKG, barangkali bisa dalam waktu 10 menit, Anda lihat perubahannya, yang lihat gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang harus Anda pahami ya, bahwa kita sebetulnya tidak melulu bergantung kepada apa-apa yang seharusnya ada ya. Settingnya kalau Anda tadi seperti sampaikan Dr. Ferdi, kalau ya di puskesmas, di praktik pribadi, barangkali yang jauh dari rumah sakit, gawat darurat, Anda harus melakukan apa yang tadi kita sampaikan ya. Nah, kemudian mengenai tindakan pertama ada non farmakologik, farmakologik ya. Kita tahu bahwa pada penata laksanaan STEMI, non STEMI atau sindroma koroner akut ini ada panduan yang sudah disepakati. Tadi disinggung mengenai pemberian clopidogrel, pemberian acetylsalicylic acid, nitrat, malah tadi disebutkan pemberian MO ya, morfin. Saya kira itu memang suatu standar ya pada akut coronary syndrome ya, akut myocardial infarct ya, yang harus kita pelajari dan pahami kemudian kita terapkan ya. Saya kira itu memang sesuai dengan guideline dan memang pada praktik hari-hari itu sudah kita lakukan ya. Nah, mengenai misalnya disebutkan antihipertensi, kita harus mengingat bahwa oklusi itu menyebabkan gangguan kontraksi miokard, gangguan kontraksi miokard. Semakin luas akan semakin terjadi gangguan kontraksi sehingga akan bisa terjadi suatu kondisi shock kardiogenik. Ya. Nah, satu. Artinya obat-obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat kontraktilitas ya, pada saat ini tidak kita berikan. Misalnya CCB ya, calcium channel blocker itu tidak kita berikan. Jadi pilihan tadi yang disebutkan misalnya ARB, angiotensin II reseptor blocker, kemudian ACE inhibitor, itu adalah pilihan yang utama ya, yang utama untuk penata laksanaan hipertensi pada kondisi akut coronary syndrome ya, dengan memperhatikan tadi disebutkan indikasi dan kontraindikasi ya. Tadi disebutkan juga penggunaan bisoprolol ya sebagai beta blocker penyekat beta, tentu dengan mengingat bahwa dia akan memperpanjang fase diastolik ya. Pengisian koroner itu terjadi pada fase diastolik, diharapkan supply oksigen pada miokard itu tetap tercapai, tapi tentu dengan memperhatikan segala kontraindikasi, misalnya jelas kontraindikasi mutlak pada asma bronchiale, kemudian barangkali kita perhatikan adanya blok AC yang derajat 1 tadi ya. Nah, ini artinya dalam hal pemberian selain klinis dievaluasi, kita juga harus melakukan serial EKG ya, untuk melihat perkembangan ataupun dampak dari pengobatan yang kita berikan ya. Satu. Kemudian tadi disebutkan adanya case sparing diuretik ya, misalnya pemberian anti aldosteron, spironolactone, tentu dalam dosis yang kecil ya, diharapkan untuk mengurangi efek remodeling ya. Nah, kita tahu bahwa pasien ini punya riwayat hipertensi 10 tahun yang tidak ada. Jadi sebetulnya LVH yang ada pada pasien ini juga merupakan kondisi yang akan memperberat kondisi dari infark miokard akutnya. Kemudian tadi disebutkan hipokalemi, kekhawatiran mengenai treatment, apakah tidak berlebihan dengan kadar 3,3. Tadi kita berikan treatment untuk hipokalemi. Sebetulnya kalau kita berkaca kepada kondisi kegawat daruratan endokrin, misalnya ketoasidosis diabetik ya, kalium itu sangat diperhatikan. Nah, tentu dalam hal ini
kita lihat fungsi ginjal masih baik, ya, IGFR-nya 93%. Kita tidak perlu khawatir adanya kondisi di mana terjadi peningkatan gambaran kadar kalium dalam serum. Nah, jadi seyogianya memang boleh diberikan terapi untuk mengatasi hipokaleminya. Walaupun hipokalemi ringan, barangkali bisa dengan pemberian suplemen kalium per oral, ya, tidak perlu per intravena. Kira itu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah dalam hal terjadi keraguan-raguan apakah memang ini sesuai hipokalemi dari serum dengan kita bisa mengkonfirmasi dengan melakukan perekaman elektro jantung dengan menggunakan EKG. Jadi kita bisa melihat level atau ketinggian atau bentuk dari gelombang itu yang bisa kita konversi untuk mengindikasikan apakah ini pada level normal kalium atau hiperkalemi atau hipokalemi. Ya. Saya kira itu barangkali ada tambahan atau yang lainnya mungkin yang perlu disampaikan. Ingat waktu. Sorry, ada tanggapan? Baik dokter, mungkin tidak ada tanggapan dari mahasiswa. Apakah dari Dr. Erwin dan Dr. Ferdi ada tanggapan, dokter? Enggak, tadi maksud saya tadi yang sudah kita sampaikan misalnya mengenai apa terapi, ya, pandangan-pandangan atau sisi-sisi praktis yang boleh kita lakukan untuk mengevaluasi. Tadi yang Dr. Ferdi sampaikan dalam konteks misalnya tempat kerja kita tuh jauh dari rumah sakit, ya, fasilitas hanya ada rekaman EKG, mungkin itu yang perlu kita pertimbangkan tadi, ya. Kemudian serial EKG yang bisa membantu kita untuk mengevaluasi dan seterusnya. Kalau itu, ya. Dr. Ferdi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah oke, dok, cukup dok. Mungkin tambahannya gini dok, kalau misalnya ada keluhan nyeri dada, sudah di EKG hasilnya mungkin non STEMI, ya, tapi pasien benar-benar mengeluhkan, kita mungkin bisa lakukan evaluasi pemeriksaan marker jantungnya beberapa kali baru nanti dia bisa kita katakan aman seperti itu. Oh ya, tadi yang disampaikan, ya, waktu paruh, ya. Kemudian memang ya, tentang racingnya, ya, elevating level itu, ya, sampai hari kesekian, ya. Hari kesekian, betul itu yang barangkali memang harus kita perhatikan, ya. Jadi kapan dia mulai naik, berapa jam dari injury, kapan level puncaknya, kemudian kapan dia turun sampai hari keberapa, sehingga itu yang menjadikan panduan kita untuk melakukan serial pemeriksaan kadar troponin atau cardiac biomarker yang lainnya, ya. Setuju sekali itu, ya. Ya. Terima kasih dok. Ya. Kalau tidak ada lagi, saya kira bisa kita cukupkan dulu, ya. Terima kasih kepada Dr. Ferdiansyah yang telah membantu dan aktif dalam diskusi ini selaku expert. Kemudian terima kasih kepada seluruh mahasiswa, ya, yang sudah bersedia untuk hadir berdiskusi. Mudah-mudahan ini memberi manfaat, ya, dan sebagai bekal untuk menambah pengetahuan yang lainnya selanjutnya, ya. Kira itu, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.